3, 2. Baik. Selamat siang Ibu Diana dan halo teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7, sebelum presentasi kami minggu depan, kami diperkenankan untuk membaca beberapa istilah hukum. Ada 155 subsuku kata dan kami akan membaca semuanya. Sebelum pembacaan ini dimulai, perkenankan kami memperkenalkan diri kami. Saya Valentino Setrio Febrian dengan NIM 2171650028. Saya Nilisya Tunwaru dengan NIM 2171650026. Saya Naomi Ponto dengan NIM 2171650055. Saya dengan Irena Arnesta dengan NIM 2171650014. Baik, yang pertama, asas actio Pauliana. Hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya. Yang kedua, asas actio Pauliana, hak kredit untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikan. Yang ketiga, asas audit et alteram partem, yaitu asas ini mewajibkan pada hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama, termasuk dalam hal kesempatan memberikan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan. Asas ini merupakan implementasi asas persamaan. Yang keempat ada asas absuriat, yaitu seseorang sama sekali tidak memiliki keluarga negaraan. Yang kelima, asas legalitas nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Tidak boleh dihukum seseorang apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang perbuatan yang dia lakukan. Yang keenam, asas non-retroaktif, suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Yang ketujuh, asas kulpabilitas, nulla poena sine culpa, artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Yang kedelapan ada asas oportunitas, yaitu penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Yang kesembilan, asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ke-10, asas in dubio pro reo, dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa. 11, asas individuality, yaitu objek hak bendaan selalu merupakan barang yang individual bepal, yaitu barang yang dapat ditentukan. Artinya seseorang hanya dapat memiliki barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Yang ke-12 ada asas totalitas, yaitu seseorang yang mempunyai hak atas sesuatu barang, maka yang mempunyai hak atas keseluruhan barang itu atau bagian-bagian yang tidak tersendiri. Yang ke-13 ada asas on spilitas barhit atau tidak dapat dipisahkan. Pemisahan dari Zeitgeschehen tidak diperkenalkan, tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in reina. Jadi seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya. Yang ke-14, asas vermenging atau asas percampuran, seseorang tidak akan untuk kepentingan sendiri memperoleh hak gadai atau hak memungut hasil atas barang miliknya sendiri. 15, asas publicity, dalam hal pembebanan tanggungan atas benda tidak bergerak atau hipotek, maka harus didaftarkan di dalam register umum. Yang ke-16 ada asas spesialitas, yaitu hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus, letaknya, luasnya, batas-batasnya. Yang ke-17 ada asas resiopritas. Seorang anak wajib menghormati orang tuanya serta tunduk kepada mereka, dan orang tua wajib memelihara dan membesarkan anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya masing-masing, menurut pasal 298 BW dan seterusnya. Yang ke-18, asas in dubio pro reo. Dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa.
19 asas individualitas, yaitu objek hak kebendaan, selalu merupakan barang yang individual default, yaitu barang yang dapat ditentukan. Artinya, seseorang hanya dapat memiliki barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Yang ke-20 ada asas fakta sunt servanda atau janji itu mengikat, merupakan suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat. Yang ke-21 ada asas konsensualitas. Sesuatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi syarat sahnya kontrak. Yang ke-22, asas canceling, suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan. 23 asas preferensi, yaitu para kreditor yang memegang hipotek, gadai, dan privilege diberikan hak preferensi, yaitu didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Asas ini merupakan penyimpangan dari asas persamaan. Yang ke-24 ada asas droit inviolable at charge yang merupakan hak milik tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-25 ada asas ius sanguineus untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Yang ke-26, asas ius soli menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau negara di mana orang tersebut dilahirkan. 27 asas bipatride, asas di mana seseorang dimungkinkan mempunyai kewarganegaraan rangkap. Yang ke-28 ada asas mede de win atau tugas pembantuan, merupakan penentuan kebijaksanaan, perencanaan, dan pembiayaan tetap di tangan pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. 29 ada asas welfare state atau negara kesejahteraan. Pemerintah pusat bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang ke-30, asas prior restraint atau kendali dini, suatu asas yang mempunyai makna pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 31 asas non-lisensi, yaitu suatu asas yang lebih terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan. Yang ke-32 ada asas naturalisasi atau pewarganegaraan yang merupakan suatu asas di mana seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui pengadilan negeri. Yang ke-33, asas ne vis vesari rule merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum. 34, asas principle of legality atau kepastian hukum, asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. 35 asas sapientia atau kebijaksanaan. Pejabat administrasi negara senantiasa harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-36 ada asas het vermodel van rechtmatigat atau presmutio justi cause, merupakan asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh hakim. Administrasi sebagai putusan yang bersifat melawan hukum. Yang ke-37, asas pemeriksaan segi Rechtmatigkeit dan larangan pemeriksaan segi Dolmatigheidt. Hakim tidak boleh atau dilarang melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan atau Dolmatigheidt, suatu keputusan yang disengketakan meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan tersebut. Sebatas keputusan itu bukan merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang atau willkür atau abus det droit. Jadi hakim hanya berwenang memeriksa segi Rechtmatigkeit, suatu keputusan tata usaha negara. Karena hal itu berkaitan dengan asas legalitas di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Yang ke-38, asas pengujian ekstun, pengujian hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara dikeluarkan. 39 asas independen atau kemerdekaan. Suatu negara berdiri sendiri, merdeka dari negara lainnya. Yang ke-40 ada asas eksteritorial yang merupakan seorang diplomat
atau duta yang ditugaskan di suatu negara harus dianggap berada di luar wilayah negara di mana dia ditempatkan tersebut. Yang ke-41, asas sovereignty. Kedaulatan suatu negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi. 42 asas reciprocity. Apabila suatu negara menerima duta dari negara sahabat, maka negara itu juga harus mengirimkan dutanya. 43 asas statuta mixta, yaitu dalam menghukum suatu perbuatan digunakan hukum negara di mana perbuatan itu dilakukan. Yang ke-44 ada asas personalitas, merupakan asas untuk menentukan status personal pribadi, seseorang yang berlaku baginya adalah hukum nasionalnya atau negaranya lex partii. Yang ke-45 ada asas teritorialitas. Yang berlaku bagi seseorang adalah hukum negara di mana ia berdomisili atau lex domisili. Yang ke-46 asas komunal atau sifat kebersamaan. Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dengan rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. 47 asas legal. Setiap pungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang. Yang 48 ada asas ekonomis efisien, merupakan pajak dipungut untuk membangun sarana-sarana bagi kepentingan masyarakat atau yang kurang mampu, dan dengan biaya pungut yang serendah. Asas non-distorsi, pajak tidak boleh menimbulkan distorsi ekonomi, inflasi, psychological effect, dan kerusakan-kerusakan. 50 action in Pauliana, tuntutan hukum untuk pernyataan batal segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh pihak berhutang yang menyebabkan penagih hutang dirugikan, pasal 1341 KUH Perdata. 51 advokasi, yaitu tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal atau ide atau topik tertentu. Yang ke-52 ada aeque et bono, merupakan suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksaan perkara. Arti harafiahnya ialah apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Yang ke-53 ada adjudikasi atau adjudication. Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan, pengambilan keputusan. Yang ke-54, amnesti, pernyataan umum diterbitkan melalui atau dengan undang-undang yang memuat pencabutan semua akibat pemidanaan dari suatu perbuatan pidana atau delik tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana atau delik tertentu bagi terpidana terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut. 55 audie et alteram partem. Kedua belah pihak harus didengar. Yang ke-56 ada actor sequitur forum rei, merupakan di pengadilan tempat tinggal tergugat. Yang ke-57 ada actual damage atau ganti rugi aktual. Kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah. 58 abolisi, penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana terdakwa yang bersalah melakukan delik. 59 barang bukti atau corpus delicti, yaitu barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. Yang ke-60 ada beban pembuktian terbalik, yang merupakan beban yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk membuktikan ada tindakannya unsur kesalahan dalam kasus pidana. Yang ke-61 ada benturan kepentingan, benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut. 62 contempt of court, setiap tindakan dan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya. 63 krisis der demokrati, yaitu krisis yang timbul akibat penganutan pada demokrasi formal semata-mata.
Yang ke-64 ada conspiratorial based-like yang merupakan sita jaminan terhadap objek atau barang. Yang ke-65 ada class action atau gugatan perwakilan. Gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian. 66 de audito testimonium de audito, keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh orang lain. 67 delik, yaitu perbuatan pidana atau tindak pidana, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Yang 68 ada deposisi, yaitu bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan di luar pengadilan. Yang ke-69 ada doktrin ultra vires, doktrin yang mengajarkan bahwa berseorang tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseorang. 70 droit de preference, keistimewaan yang bersangkutan dengan hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan dalam hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak yang lebih mendahulu. 71 droit de suite, asas berdasarkan hak suatu kebendaan, seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada. Yang ke-72 ada Damehi Faktodo Tibil Louis, yang merupakan tunjukkan kami faktanya, kami berikan hukum. Yang ke-73 ada droit konstitusional atau hukum dasar. 74 desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan. 75 dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau urusan pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan. Yang ke-76 ada eksekusi yang merupakan pelaksanaan putusan. Yang ke-77 ada exceptio non adimpleti contractus, takisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. 78 eigenrechtting, tindakan main hakim sendiri, tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri, tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. 79 eksaminasi atau ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim. Yang ke-80 ada event of defaults, merupakan one prestasi, cederasi janji, trigger clause, opsi bar clause, merupakan tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lain yang timbul. Yang ke-81 ada forum reisitae, pengadilan di tempat benda atau objek sengketa tetap terletak menurut pasal 118 ayat 3 HIR. 82 phrase air nation power discretionary, kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk tidak selalu terikat pada produk legislasi parlemen. 83 fakta San servanda, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang ke-84 ada force majeure, overmatch, keadaan memaksa atau keadaan di mana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuat kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beretikat buruk. Yang ke-85 ada groundwork atau undang-undang dasar.
Yang ke-86, gratifikasi. Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 87 HIR atau Herziane Indonesia Reglement, yaitu reglemen Indonesia yang sudah diperbaharui berlaku untuk Jawa dan Sumatera. Yang ke-88 ada Inkrah van Juwet atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti dan mempunyai daya eksekusi. 89 ada indermine atau pemenuhan putusan secara sukarela. 90 in dubio pro reo, dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa. 91 in casu, yaitu dalam perkara ini, dalam hal ini. Yang ke-92 ada illegal atau logging, merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga kegiatan jual beli atau ekspor impor, kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Ke-93 ada judicial review atau hak uji material. 94 judicial interpretation, penafsiran secara hukum. 95 judex ne procedat ex officio, yaitu hakim bersifat menunggu atau inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, atau hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Yang ke-96 ada kompensasi, merupakan pemulihan hak penggugatan dalam kemampuan kedudukan, harta dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum adanya keputusan yang disengketakan. Apabila tergugat tidak mungkin dikembalikan pada jabatan semula, maka dapat ditempuh cara lain dengan membayar jumlah uang atau bentuk kompensasi lainnya. Ke-97 ada kebenaran material atau kebenaran dan kenyataan. Pemeriksaan dalam perkara pidana tujuannya untuk mengetahui apakah faktanya atau senyatanya benar-benar telah terjadi pelanggaran atau kejahatan. 98 lex specialis derogat legi generally, kalau terjadi konflik atau pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku. 99 lex superior derogat legi inferiori, yaitu kalau terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan. Yang ke-100, lex posteriori derogat legi priori, merupakan undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. 101 lex dura sed ita scripta. Undang-undang adalah keras tapi harus ditegakkan atau ditulis. 102 lex divina, kitab suci. 103 lex external, yaitu hukum yang paling tinggi letaknya pada Tuhan. 104 ada lex natural atau hukum alam. 105 hukum aeterna, hukum yang didasarkan pada rasio Tuhan. 106 lex humana, hukum yang ditetapkan oleh manusia. 107 lex raicitae atau lex situs, yaitu status hukum benda tidak bergerak atau tetap, tunduk kepada hukum di mana benda itu berada atau statuta realita. 108 ada lex loci contractus atau dalam perjanjian perdata internasional, hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perjanjian dibuat. Yang ke-109 lex loci solotionis. Hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perjanjian itu dilaksanakan. 110 lex loci delicti komisi, apabila terjadi perbuatan melanggar hukum atau wan prestasi, maka yang berlaku adalah hukum negara di mana penyelewengan perdata itu terjadi. 111 lex fori, yaitu dalam hal terjadi penyelewengan perdata, hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perkara diadili. 112 ada lex loci actus, merupakan berlaku hukum di mana dilakukannya suatu perbuatan hukum. Ke-113 adalah lex patriate,
Hukum yang berlaku bagi para pihak atau salah satu pihak dalam perkara adalah hukum kewarganegaraannya. 114 Lex locus delicti, hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan. 115 Lex causae, yaitu hukum yang akan dipergunakan adalah hukum yang berlaku bagi persoalan pokok atau pertama yang mendahului persoalan yang akan diselesaikan kemudian. 116 Lex actus merupakan hukum dari negara yang mempunyai hubungan erat dengan transaksi yang dilakukan. Ke 117 Lex originis, ketentuan hukum mengenai status dan ketentuan atas objek hukum tetap berlaku di luar negeri. 118 Lex serta, ketentuan dalam perundang-undangan tidak dapat diartikan lain. 119 Lex loci celebrationis, yaitu syarat formalitas berlangsungnya perkawinan, berlakunya hukum dari negara di mana perkawinan dilangsungkan, atau locus regit actum. 120 locus legiti, tempat kejadian perkara atau TKP. Yang pertama, yang A, tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang ditimbulkannya. B, tempat-tempat lain di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan. Tempat di mana pembuatan melakukan sesuatu adalah tempat di mana ia seharusnya melakukan sesuatu. Atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau tempat yang menurut perkiraan pembuatan akan terjadi akibat ini. 121 material beslag atau sita material. Penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa di perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya. Dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga atau revenciator beslag, sita barang bergerak, penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal. Pan Blaise Aik Sita Gadai, atau sitaan yang menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pilot sebagai pemegang gadai. 122 mobilia personam secundur, status hukum benda-benda bergerak mengikuti status hukum orang yang menguasainya. 123 monogami, yaitu dalam suatu perkawinan di mana seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang perempuan sebagai istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami. 124 Nebis in idem merupakan terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan 2 kali pemeriksaan. 125 obscur libel atau OP kabur. 126 arithmetic overheads that, perbuatan yang melanggar hukum. 127 poligami, di mana dalam suatu perkawinan seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari seorang istri. 128 resiprositas merupakan timbal balik atau pembalasan. Ini biasanya berlaku dalam hal hak dan kewajiban suatu negara terhadap negara lain. 129 unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Maksudnya keterangan yang seseorang saksi harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. 130 ubis societas ibilus, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. 131 with forbar beach forat, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun pihak yang kalah mengajukan banding ataupun kasasi. 132 putusan kontradiktor merupakan putusan atas bantahan, suatu putusan yang diambil setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak. 133 prosefinal ace, putusan sela atau putusan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan keputusan akhir. 134 putusan condemnatoir, putusan yang bersifat penghukuman. 135 putusan deklaratoir, yaitu putusan yang menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada pihak untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. 136 putusan konstitutif merupakan putusan yang
melenyapkan suatu keadaan atau situasi hukum. 137 punitive damage atau ganti rugi penghukuman. Suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. 138 peradilan. Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 1. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 2. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 139 preponderance of evidence, yaitu bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. 140 ada pro bono yang merupakan suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. 141 RBG atau Rechtsreglement van Buchenwald. Reglemen Indonesia yang berlaku untuk luar Jawa dan Sumatera. 142 restitute in interdum, pengembalian objek sengketa kepada keadaan semula. 143 res matijdat, yaitu perbuatan sesuai dengan hukum. 144 ada requestitur atau suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan. Yang ke-145 ada restitusi, suatu nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wan prestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wan prestasi. 146 soal justisia, matahari keadilan atau kebenaran. 147 saksi a charge, saksi yang memberatkan atau memberikan keterangan yang memberatkan. 148 ada saksi a discharge atau saksi yang meringankan atau memberikan keterangan yang meringankan. Yang 149 testron, dieksekusi segera. 150 teori fiksi yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum undang-undang atau in either word gets the wet atau had read the canon. 151 verzet atau perlawanan. Der dan verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga. 152 ada verstak atau putusan yang diambil di luar hadirnya tergugat. 153 forgery atau kadaluarsa, lampaunya tegang waktu yang ditetapkan undang-undang sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik. 154 Freisprech atau bebas dari segala dakwaan, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 155 Zakwarnaiming dalam tahun 1345 BW, asas di mana seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, maka ia wajib mengurusnya sampai tuntas. Baik, demikian pembacaan dari kami. Terima kasih atas waktunya dan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.